Ya, tes Ya, bisa ya. bagus. Oke. Silakan. Ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan sudah jaga pelihara kami boleh beraktivitas dan khususnya pada malam ini kami bersyukur kami yang sudah terkumpul di ruang Zoom ini, kami diberkati lagi oleh Tuhan melalui amaran khusus bagi kami umat Advent yang hidup di penghujung zaman akhir ini. Ketika Tuhan boleh amarkan kami mengenai sepak terjang setan di waktu-waktu terakhir di dunia ini dengan berbagai penipuan, dan ini menjadi amaran bagi kami agar kami betul-betul memastikan bahwa kami ini harus berada di pihak yang benar sekalipun kami dilihat hanya minoritas kecil saja, tetapi kami yakin dengan pertolongan Tuhan ketika kami berjalan di jalan yang benar, mengikuti pilihan yang benar, hidup sesuai dengan terang yang sudah kami terima, terlebih menjalankan amaran pekabaran 3 malaikat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesanggupan untuk dapat menjalankan seluruh kebenaran yang sudah kami ketahui. Di dalam proses pengudusan yang berlangsung di dalam kehidupan pribadi kami, kiranya Tuhan akan menolong. Hanya dengan kuasa-Mu saja kami yakin pada akhirnya kami boleh dimeteraikan dan dipersiapkan untuk menghadapi masa kesukaran dan akan menyambut kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat. Pada saat ini Tuhan, ketika kami selesai mendengarkan materi yang boleh dibawakan oleh Pendeta Ruli, kami akan memasuki sesi diskusi tanya jawab. Kiranya Tuhan akan menuntun dan memberkati kami semuanya, kami yang masing-masing yang berencana untuk memberikan pertanyaan ataupun tambahan, kiranya Tuhan berikan kami hikmat, khususnya Pendeta Ruli yang boleh memberikan jawaban ataupun komentar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami semuanya yang ada di sini, khususnya Pendeta Ruli bersama keluarga, bahkan dalam pelayanan kami. Ampunilah kami dari pelanggaran dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Amin. Terima kasih atas doa yang begitu indah, sudah sungguh. Terima kasih. Dan tibalah kita pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Tadi ada yang raise hand, masih ada yang raise hand kan? Ada kok raise hand sudah turun. Oh, kalau gitu saya kira dulu yang chat ya. Ini ada dari saudara. Selamat malam. Apakah sudah boleh bertanya? Oke, silakan kalau bisa perkenalkan diri dan bertanya. Ya, Silakan. maaf sebelumnya, mungkin saudara moderator Sandi Sony suaranya agak kecil terdengar. Baik, waktu yang indah kami persilakan kalau bisa buka kamera biar kita juga bisa kenal. Oke, baik. Ya. Pertanyaannya ringkas saja. Yang pertama, sesuai dengan judul keluar dan berpisahlah. Apakah keluar dari Babel dalam arti konkretnya sekarang waktunya anggota jemaat untuk keluar dari perkotaan-perkotaan bagi yang masih di perkotaan? Itu yang pertama. Yang kedua, berpisahlah. Berpisah dalam arti secara karakter, meskipun masih bersama-sama dengan anggota gereja seperti dalam dan gandum, atau berpisah dari jemaat secara organisasi. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya, sangat ringkas dan jelas. Waktu yang indah ini saya serahkan sama Pastor Pilar. Silakan Pastor. Terima kasih. Tentunya kita sudah lihat di sana, ya, kita sudah lihat. Yang dikhususkan adalah ketika hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka itulah yang pokok
yang harus kita pisahkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada komunitas, lembaga, ya, kelompok di mana saudara berada di sana. Lalu saudara melihat sendiri dan merasakan sendiri kehidupan dunia, kejahatan itu mengendalikan di dalam kelompok itu. Maka saudara harus keluar dari situ. Ya, memisahkan diri dari hal-hal yang membawa kepada dunia atau kepada kebinasaan. Saudara sendirilah yang mengetahuinya. Ya. Baik dalam skala kecil, sedang maupun skala yang besar. Bisa dilihat di sana. Ya. Karena itu pernyataan roh nubuat ya. Dari Alkitab juga menyatakan hal yang demikian. Ketika saudara merasakan hal seperti itu, cepatlah bertobat. Jangan sampai terjerat di dalamnya, tidak bisa keluar, sehingga saudara masuk menjadi kelompok, menjadi orang yang diarahkan kepada kebinasaan. Artinya, di zaman sekarang ini, boleh dikatakan, saudara lain nanti akan menerima tanda binatang itu. Ya. Karena apa? Karena mengikuti petunjuk-petunjuk kuasa kegelapan yang ada di dekat saudara atau di kelompok saudara. Ya. Saudara bisa tafsirkan sedemikian rupa, ya, sesuai dengan pengalaman pribadi saudara. Ya, saya tidak bisa menjudge saudara membuat keputusan seperti ini dan harus seperti itu. Saudara sendiri yang mengetahuinya. Ya. Secara khusus kita berbicara ketika persatuan tiga serangkai itu, ya, binatang pertama, kedua, dan spiritisme sudah menguasai dunia. Dan dia sudah beredar di seluruh dunia, di tempat-tempat sampai di mana saudara berada, maka saudara sudah jelas, ya, sudah tahu. Saudara harus keluar dari situ dan berani mengambil keputusan untuk berpisah dari mereka, dari kelompok itu. Ya. Saudara tafsirkan sesuai dengan iman yang ada pada saudara, yang saudara lihat. Karena kita memang berada di masa-masa seperti itu. Kita berada di masa sebelum masa kesukaran awal yang akan kita lihat. Sebelum Sandelo itu disahkan, kita sudah mengarah ke sana. Ya. Jadi mungkin itu yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih. Baik, Pastor. Yang bertanya bagaimana, apakah sudah menjawab atau masih ada yang mau ditanya lagi? Tapi apa sudah jelas? Mungkin kalau tadi ada yang bertanya mengenai country living, apa sudah harus country living atau gimana? Apa pertanyaan seperti itu kalau nggak salah saya dengar dari. Baiklah, saya kalau itu pindah dulu ke chat ya. Saya lihat di chat itu ada sudah Jason Andrew. Ada bertanya, menyatakan kesalahan dan mencari kesalahan apa sama Pak Pendeta? Apakah diam dan acuh sebuah jawaban? Diam dan acuh sebuah jawaban. Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Apakah bisa dipahami? Menyatakan kesalahan dan mencari kesalahan apa sama Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Saya mengerti maksudnya ya. Jadi konteksnya kita perlu lihat. Kalau hamba Tuhan, ya, pendeta, dia adalah benar di dalam menyampaikan kebenaran, ya, perlu kita apa? Kita sokong, ya, berdiam diri. Di luar dari mungkin ada hal-hal yang saudara lihat mencemarkan dia, ada kelemahan dia. Tetapi ketika seorang pendeta hamba Tuhan menyampaikan pekabaran firman Tuhan dan itu benar adanya, ada tertulis, maka Tuhan sementara memakai dia. Dan kita perlu menghormati. Di luar dari itu, ketika saudara melihat ada cacat celanya, ya, ada dosa-dosanya, saudara tegur.
Karena kita masih di dunia. Ya, pendeta juga masih manusia. Jadi pasti sedikit banyak ada saja hal-hal yang kurang. Tegor empat mata, bukan tegor langsung satu kelompok datang. Kita ikutin apa? Tahapan empat mata. Pendeta, kok bajunya begitu? Itu mempengaruhi kami loh. Ya, tegur. Kok pendeta begini dan begitu? Tegur empat mata. Kalau pendeta bilang, oh maaf, maaf. Saya hilaf. Terima kasih. Tapi kalau dia nyatakan, wah enggak kok, enggak masalah kok ini dan gitu. Berarti dia tetap mempertahankan kesalahan. Ya saudara harus berani menyatakan dosa itu dosa, benar itu benar. Nggak usah takut. Ya. Jadi kita lihat konteksnya di mana ya. Kalau saudara memukul semua pendeta sama, benar semua, nggak salah juga. Pendeta salah semua, salah juga. Jadi lihatlah konteksnya ya. Yang saudara lihat itu di mana. Kalau saudara memergoki suatu kesalahan yang dilakukan oleh pendeta, ya tegur. Tapi ketika pendeta yang dipakai oleh Tuhan yang lemah ini menyampaikan pekabaran dengan benar, demikian firman Tuhan, dan saudara diberkati, hargai, hormati ya. Karena waktu itu Tuhan sementara memakai hamba Tuhan ini ya. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Nah, Pastor. Berikut ada yang bertanya di sini. Jika menurut pendeta dengan situasi dunia sekarang ini, adakah tahun ini Sunday Law dikuat kuasakan ataupun tahun depan 2026? Menurut pendeta bagaimana? Silakan. Baik, yang kita pelajari selama ini ya, yang kita pelajari selama ini 2025 sampai 2027 yang kita pelajari. Sekarang yang perlu kita imani adalah Tuhan bisa mempercepat, bisa juga memperlama. Tergantung dari saudara dan saya. Jadi Tuhan ini sementara menunggu. Ketika umat-umatnya sudah cukup jumlahnya, peristiwa itu jadi. Tapi kalau saudara dan saya tidak bertobat, dan orang luar sana yang akan menggantikannya, ambil waktu lagi. Tetapi ketika Tuhan lihat sudah cukup waktunya, maka Sandelo itu akan dilaksanakan. Karena Sandelo inilah yang menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang tidak dari umat Tuhan. Kan begitu. Jadi itu yang harus kita ketahui. Supaya cepat terjadi, mari kita bekerja. Benar-benar kita sampaikan pekabaran ini ke seluruh dunia. Saudara semua bekerja. Dan ketika Tuhan melihat penyampaian pekabaran ini dan saudara sendiri bertobat benar-benar, maka waktu itu terjadi. Dan kita melihat di Amerika Serikat, itu sementara diproses sekarang ini. Tetapi saudara dan saya juga harus memiliki karakter Yesus juga yang sama dibentuk itu. Semakin sempurna di dalam menyampaikan pekabaran 3 malaikat ini. Dua-dua harus ada andil untuk itu. Karena apa? Hanya satu yang bisa kita percepat nubuatan. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Lewat penginjilan. Lewat penginjilan. Dan itu artinya sandelo itu bisa terjadi. Segera. Jika kita melaksanakannya segera. Saudara mau tahun ini? Mari kita jalankan penginjilan itu. Ya, kita sampaikan dan pertobatan massal di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ada pertanyaan lagi satu ini. Pertanyaan ini bagus nih. Tanya, mengapa sangat sedikit yang mengaku hamba-hamba Tuhan SDA yang mengobarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat dibandingkan pendeta-pendeta non-Adventist, non-Advent. Jadi di luar rupanya setelah diamati
banyak yang menyebutkan tentang kedatangan sudah sangat dekat menurut pertanyaan ini. Baik, Silakan Pastor. saudara-saudara sekalian, saya mengerti. Ya, kita sudah pelajari tadi bahwa sejarah akan terulang dengan sendirinya. Saudara ingat ketika Yesus datang pertama kali. Kalau saudara baca di awal-awal di bulan Januari buku Maranatha, Maranatha, itu dinyatakan di sana. Ya, pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali, yang menyambut hanya sekelompok gembala di padang, menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali, dan orang-orang Majus. Apakah umat Tuhan waktu itu siap semua menyambut? Roh Nubuat mengatakan, ketika orang Majus datang untuk menyambut raja yang baru lahir itu, dia katakan tidak ada persiapan sedikit pun dari kalangan orang-orang Yahudi dalam menyambut pangeran kehidupan atau Yesus Kristus. Hanya sekelompok gembala saja yang sederhana, yang merenungkan firman Tuhan. Padahal tiap hari orang Yahudi tahu itu, nubuatan Yesus akan lahir. Tahu, karena tiap hari mereka pelajari. Dan mereka menunggu, kalau bisa dari keluarga mereka lah, Yesus akan lahir itu. Itu mereka tahu. Tapi waktu hari hanya Yesus datang, nggak ada yang menyambutnya. Saudara, Roh Nubuat katakan, peristiwa itu akan terulang kembali di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Imam-imam, ahli Taurat, mereka tidak menyampaikannya. Hanya sekelompok gembala dan orang luar. Siapa orang luar? Orang Majus. Jadi memang sejarah terulang kembali. Tapi karena ini nubuatan bersyarat, kita sudah tahu, kalau bisa kitalah yang menyampaikannya itu. Tapi kalau para hamba Tuhan, pendeta tidak concern dengan hal ini, berarti nubuatan digenapi yang lalu. Diulangi kembali. Siapa para imam, ahli Taurat, yang cuma diam-diam? Ya itu dia. Nah, karena kita sudah diberitahukan, seharusnya kita rubah. Jangan seperti yang lalu lagi. Rubah itu. Semua pendeta, majelis, hamba-hamba Tuhan, sampaikan itu. Harusnya kita rubah. Tetapi yang terjadi apa? Penggenapan yang lalu juga diulang kembali. Dan yang di luar sana banyak Tuhan pakai. Itulah domba-domba di luar kandang. Ada banyak ya. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, ada banyak orang-orang kafir pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali, selain orang-orang Majus, yang mereka menantikan kelahiran Yesus itu pertama kali. Ada banyak. Ya. Dibandingkan yang di dalam ini. Jadi kalau berbicara tentang pendeta-pendeta, mengapa tidak menyampaikan? Ya penggenapan nubuatan lah. Ya. Dan itu terjadi yang lalu, diulangi lagi. Ya. Seharusnya kita apa sudah tahu, jangan diulangi lagi yang negatifnya. Yang positifnya, kita lah yang menyampaikan pekabaran itu. Jangan didahului oleh domba-domba di luar kandang itu ya, yang di luar sana. Ya, itu yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ini saya lihat nih ada juga di chat yang bertanya, apakah Tuhan sedang memberi kesempatan kepada domba-domba di luar kandang untuk menerima kebenaran Sabat sehingga mempercepat kedatangan kedua kali, kedatangannya yang kedua kali? Mungkin ini terkait dengan khotbah dari pendeta-pendeta di luar Jadi, sana. jadi Silakan. kita lihat tadi ya, kita lihat tadi kan itu orang-orang Majus banyak. Kutipan Roh Nubuat lain ada banyak ya. Ada banyak ribuan dari orang-orang yang kafir di dunia. Di luar sana mereka apa? Mempelajari dan menunggu kedatangan Yesus yang pertama. Jadi itu sama. Sama juga sekarang ini ya. Jadi di luar sana, domba-domba di luar kandang itu, mereka lah yang akan menggantikan posisi
dari umat-umat SDA yang akan keluar nantinya waktu penggoncangan final checking nanti ya, waktu Sandelo disahkan nanti ya. Banyak, lebih banyak daripada yang bertahan. Nah, yang lebih banyak ini akan digantikan oleh domba-domba di luar kandang itu yang sekarang memberitakan pekabaran tentang kedatangan Yesus, tentang country living, tentang penghakiman surga dan seterusnya. Mereka-mereka yang akan menggantikan dan itu tercatat dalam Roh Nubuat ya. Kita bisa lihat itu. Jadi memang begitu jadinya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ada juga pertanyaan ini mengenai teguran kepada pendeta. Apakah pantas katanya seorang orang awam menegur pendetanya? Mana pertanyaan tadi? Masalah seperti itu. Coba saya. Sesama kita umat Tuhan saling menasihati. Nggak ada batasannya mau pendeta atau tidak. Cuma mungkin etika sopanan saja ya. Jadi eh, empat mata, empat mata ya, tegur. Bukan di depan umum, bukan depan umum ya, empat mata. Kecuali tidak mendengar, ya tambahlah satu saksi. Kalau bagaimana ya, komite kan, jelis dan seterusnya. Ada dia punya tahapannya. Jadi nggak usah segan-segan. Menyelamatkan orang itu sama dengan menyelamatkan diri kita sendiri. Waktu kita menasihati, artinya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kan saudara nggak mau, saudara nggak diselamatkan kan? Kalau saudara mau diselamatkan, tegur. Nasihati dengan kasih. Untuk menyelamatkan orang itu, dan otomatis menyelamatkan diri kita juga yang memberikan nasihat itu. Jadi, dua-dua diselamatkan. Seperti itu ya. Ini pertanyaan atau pernyataan, coba ya. Saya nggak mau membicarakan mengenai di luar umat-umat Tuhan yang belum mengenal kebenaran dulu. Tapi sekarang banyak saudara-saudara kita yang menganut agama Advent, mereka dikenakan skors atau disiplin karena beberapa hal yang menurut pendeta itu sendiri tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Dikenakan skors. Atau disiplin karena beberapa hal yang menurut pendeta itu sendiri tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Untuk tidak percaya Baik ya. Trinitas. Oke. Saya bisa mengerti itu. Pertanyaan saudara Joy ya. Jadi kita tahu bahwa di gereja kita itu, ya, di gereja kita itu pertama sudah disusupi oleh oknum-oknum yang kita sudah pelajari tadi, boleh jadi itu agen kegelapan, agen kuasa kegelapan, agen-agen setan. Mau dia pendeta sekalipun, mau dia anggota majelis, bisa digunakan. Ya, dan kita tidak tahu. Tetapi ketika di dalam kehidupan kita berjemaat, ya, kita ada sosialisasi, saling ngobrol, komunikasi, bahkan di dalam diskusi-diskusi Alkitab, kita bisa melihat ini orang-orang ini susupan, sengaja disusupkan untuk mengacaukan jemaat, untuk membuat anggota kecewa dan murtad dan lain-lain, kita bisa lihat sana ya. Kalau ada indikasi seperti itu, kita berdoa supaya Tuhan tunjukkan juga bahwa kesimpulannya seperti itu. Ya. Karena terus terang, ya, kalau saudara tanya kepada saya, Tuhan juga menunjukkan kepada saya, ya. Kalau saya mengalami hal-hal yang seperti yang saudara dan saya pelajari pada malam ini, Tuhan akan tunjukkan, ya. Tuhan tunjukkan, ya. Dan itu luar biasanya. Karena saya kebingungan,
Saya penasaran apa yang firman Tuhan nyatakan, roh nubuat nyatakan, saya minta Tuhan tunjukkan bahwa ini benar. Dan Tuhan tunjukkan. Suatu kali saya mempelajari tentang pelajaran kita saat ini, tentang Yesuit, tentang Illuminati, apakah ada dalam gereja kita? Tuhan tunjukkan. Bahkan orang-orangnya langsung Tuhan tunjukkan. Di depan mata saya sama istri saya. Dan Tuhan tunjukkan memang ada. Itu demikian firman Tuhan. Dan saya bersyukur karena saya lihat sendiri. Dan itu ada. Bahkan mereka itu petinggi-petinggi. Bukan orang biasa. Donatur. Pimpinan-pimpinan. Ya. Saya tidak mengada-ngada. Karena Tuhan tunjukkan. Jadi saudara Joy bisa minta petunjuk Tuhan juga seperti itu. Kalau itu adalah pendeta yang benar, demikian firman Tuhan, maka dia akan mengikuti prosedur apa yang Alkitab katakan. Dia harus tegur empat mata dulu, lalu berbincang-bincang alasannya apa. Lalu disampaikan di dalam komite tertentu kalau berbicara tentang satu doktrin yang kelihatannya baru atau aneh, dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari. Dan diputuskan di sana dengan doa yang sungguh-sungguh. Bukan karena kepentingan kelompok A, kelompok B, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi karena kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyelamatkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Tetapi kenyataannya mungkin. Bahkan bukan cuma mungkin. Benar ada seperti itu. Ya. Karena ada kepentingan-kepentingan, maka keputusan yang diambil itu untuk satu kelompok saja. Karena memang direncanakan, oh ini menyingkirkan si A. Kita buat agenda dengan hal-hal seperti itu ya. Oh, contohnya tentang doktrin yang salah. Tentang ini ya. Sengaja dibuat supaya pas untuk membuat apa? Disiplin. Dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Kita akan tahu sendiri. Ya. Kita akan tahu sendiri. Ya, mana yang benar, mana yang tidak. Karena apa? Roh Kudus pasti menuntun kita kalau kita orang yang jujur dalam kebenaran. Jujur untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan mengikuti prosedur yang ada dalam firman Tuhan. Maka kita akan senang, gembira menjalankannya. Tapi kalau ada unsur-unsur lain di belakangnya itu, di balik itu semuanya, pasti kita juga ketakutan menjalankannya. Kita akan kebingungan dan nggak tenang di dalam memutuskannya. Karena apa? Ada unsur-unsur lain yang bukan unsur kebenaran saat itu. Ya, ya, siapapun itu bisa melihat menjalankannya. Tapi memang kalau saudara cuma sendiri dan mereka itu banyak, saudara benar atau salah akan disalahkan juga. Kalau mereka itu kelompok yang besar, mereka salah, mereka akan dibenarkan juga. Nah, seperti itu jadinya. Itulah dunia ya. Kita masih berada di dunia, walaupun di kalangan gereja sendiri. Jangan lupa, sudah disusupkan banyak hal di dalamnya. Dan itu saudara dan saya sudah harus tahu, mempersiapkan diri untuk itu. Dan siap. Jangan kaget-kaget lagi. Dengan pelajaran pada malam ini, mudah-mudahan dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan diberikan pencerahan yang lebih cerah lagi dari waktu-waktu yang lalu. Itu saja yang bisa saya komentarkan, saudara. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ini ada di chat dikatakan bahwa gambaran 3 malaikat dikumandangkan dalam khotbah-khotbah di gereja sekarang. Bagaimana anggota SDA bersedia menghadapi segala kejadian kesukaran yang dimuatkan dalam air zaman. Bagaimana anggota SDA bersedia menghadapi segala kejadian kesukaran yang dimuatkan dalam air zaman. Oh, ini mengenai pertanyaan bagaimana bersedia ya. Ya, baik. Terima kasih. Memang kita seharusnya sebagai penjaga-penjaga, ya, penjaga-penjaga artinya kita yang diberikan kesempatan untuk berkhotbah, berbicara, ya, mau dia pendeta kah, awam kah, majelis, semua seharusnya kita sudah ngerti. Sudah saatnya pekabaran 3 malaikat itu disampaikan, bukan mentah lagi pelajaran-pelajarannya. Ya mungkin itu di KPA-KPA untuk orang-orang yang baru bertobat atau yang sementara belajar, ya mungkin di situ.
Tetapi di dalam khotbah-khotbah di gereja, khotbah Sabat sekarang ini harus diarahkan ke sana. Dan kalau bisa saudara sebagai anggota komite, putuskanlah itu di majelis saudara lebih banyak. Putuskan itu. Harusnya khotbah seperti itu. Diarahkan. Karena apa? Kita ini udah di saat-saat genting di dunia ini. Udah nggak lama ini Sandelo mau disahkan. Udah nggak lama kita diputuskan selamat atau tidak. Kok kita masih khotbah-khotbah kayak kita baru mau bertobat. Kayak kita masih hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Bukan seperti itu lagi. Dan itu tugas saudara yang sudah mendengarkan pekabaran ini. Sampaikan itu di majelis. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk berbicara, sampaikan pekabaran ini. Walaupun, sebagaimana firman Tuhan katakan, saudara akan dicemooh juga. Saudara akan dianggap enteng. Udah begitu resikonya. Tetapi paling kurang, dari 100 orang, 5 orang, 10 orang yang bertobat, ya sudah bersyukur. Bahkan 1 orang pun surga gembira. Ya, jadi nggak usah khawatir. Semua yang saudara sampaikan akan berbalik, walaupun cuma 1. Kalaupun tidak ada, mereka itu akan mempertimbangkan di jalan. Mungkin karena gengsi, sombong, nanti aja. Tapi mereka udah masuk dalam pikiran. Dan saudara tidak punya hutang nyawa kepada mereka untuk mempersiapkan mereka bagi hari kedatangan Tuhan dan masa kesukaran yang tidak lama lagi. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Karena waktunya sudah melebihi, tapi kita baca pertanyaannya ini. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan bila undang-undang hari Minggu sudah disahkan, khusus kita yang tinggal di kota? Apakah kita segera meninggalkan kota atau gimana? Silakan Pastor. Secara umum, ya, Nyonya White mendapatkan perintah untuk diberitahukan kepada umat-umat Tuhan. Pada saat undang-undang hari Minggu disahkan, itulah kali yang terakhir bagi umat-umat Tuhan untuk tinggalkan kota. Itu perintah. Itu kali terakhir. Artinya apa? Harusnya sebelum-sebelumnya. Ya, harusnya sebelum-sebelumnya sudah meninggalkan kota. Ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Ya, ya ke tempat-tempat terpencil. Ya. Desa-desa yang penduduknya kurang. Mau di desa, di hutan, dan seterusnya. Harusnya kita sudah apa? Jadi itu yang terakhir harusnya kita tinggalkan kota. Yang sebenarnya kita sudah harusnya sekarang-sekarang ini sudah berada di sana. Karena kalau kita berbicara tentang karakter Yesus yang kita bentuk, ya kita nggak bisa di kota. 10 kali lipat lebih baik berada di desa, di country living itu ya. Nah itu yang kecuali ada saudara-saudara yang Tuhan karuniakan khusus untuk tinggal di kota, di dalam tugas menyampaikan pekabaran, bahkan mungkin sampai mati syahid nanti. Itu ya. Kalau saudara tinggal di country living juga, saudara juga perlu menyampaikan pekabaran. Nah, pekabaran ini nggak perlu di kota. Karena kalau saudara tinggal di tempat terpencil, desa-desa juga sudah banyak penduduk. Saudara punya apa? Waktu sampaikan kepada mereka. Nggak perlu ke kota besar. Karena konteks dalam Nyonya White, hidup Nyonya White dulu, ya kota besar itu udah kayak desa-desa sekarang ya, kecamatan, kelurahan, ramainya udah seperti itu. Itu dulu. Kalau sekarang konteksnya kan desa-desa juga ramai. Nah, itulah sasaran saudara ketika tinggal di pedesaan yang kurang penduduknya dan seterusnya ya. Jadi seperti itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Boleh. Kolesterol maksudnya yang kayak bagaimana tuh, Mas? Yang kirain telur kan kolesterol. Boleh bertanya. kurangnya. Coba Ibu Elizabeth dulu ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi. Bagaimana Pastor? Bagaimana dengan kami yang sudah usia lanjut dan punya kendala sakit yang harus ke dokter mengkonsumsi obat-obatan? Ya, kita perlu banyak berdoa lah itu ya. Puasa minta mujizat Tuhan. Ya, kalau kita rindu ke sana, maka Tuhan Ya. akan tuntun. Ya.
Dan Nyonya Awet memang mengatakan menjelang masa kesukaran itu anak-anak diistirahatkan dan orang-orang tertentu yang Tuhan lihat imannya bisa goyah kalau masuk dalam masa kesukaran. Tuhan istirahatkan juga. Ya, Jadi amin. kita perlu lihat dari konteks atau kacamata Tuhan sendiri pada kita. Jangan dari Ya, kacamata kita. Ya. ya, Semua itu untuk kebaikan kita. Saudara jangan takut ketika Tuhan bilang istirahat. Ya, istirahat kayak tidur kan. Kita bangun udah Yesus datang. Sama dengan kita tetap bertahan hidup sampai Yesus datang kedua kali. Masuk dalam 144.000. Berulang-ulang saya katakan, kalau mau masuk 144.000, menginjil dan menginjil. Karena Tuhan melihat ini orang yang efektif. Dia tidak akan membuat saudara dan saya itu istirahat. Meninggal maksudnya. Tuhan tidak biarkan. Dan akan dipakai terus. Dan mujizat itu akan terjadi terus. Nah, banyak berdoa. Nyonya White bilang, berdoalah. Ya, berjuanglah habis-habisan di dalam pertahankan iman dan mengikuti petunjuk Tuhan supaya kita boleh masuk dalam 144.000. Di situ yang tertinggi ya, poin yang tertinggi yang boleh kita capai untuk amin. selamat. Ya. Oke, Amin. terima kasih. Tadi dari saudara Jesse ya, yang oh ada yang resen ini. Saudari Swingli kayaknya ini yang resen. Terakhir dulu ya, nanti yang lain kita bisa sambung pada kali berikutnya. Jam soalnya terbatas. Silakan saudara Swingli. Ya, terima kasih. Kita tahu kan seperti yang pendeta sudah sampaikan bahwa kelompok-kelompok ini dalam hal khususnya Jesuit memang sudah menyusup ke dalam organisasi kita. Bahkan yang kita perhatikan secara pribadi, saya lihat terbitan-terbitan yang beredar semenjak beberapa tahun terakhir ini itu tidak lagi pekabarannya itu tidak lagi mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan kalau ada contohnya yang sekarang ini sekolah sahabat yang akan kita start pelajari dari April ini sampai Juni itu tidak ada, meskipun itu nubuatan tapi tidak ada yang membahas mengenai isu yang terkini yang sedang terjadi. Salah satu contohnya itu mengenai climate change ataupun Laudato Si Project 2025 yang arahkan ke pengesahan Sandelo itu. Makanya dari sini kita melihat memang ketika umat Tuhan pekabarannya itu tidak lagi diarahkan ke pekabaran masa kini, pekabaran tiga malaikat, panggilan untuk pertobatan sungguh-sungguh, teguran keras kepada Laodikia. Jadi umat memang jadi tertidur, jadi tidak siap. Nah, kalau dari pendeta mungkin bisa kasih komentar bagaimana dengan kita yang sudah sadari ini, apakah kita tetap masih bisa menggunakan itu terbitan-terbitan dari organisasi kita ataupun kita lebih pakai saja yang memang kita tahu itulah yang membawa kita untuk dipersiapkan, dimeteraikan. Karena saya juga secara pribadi semenjak beberapa bulan terakhir ini mengenai pelajaran sekolah sahabat saya sudah tidak terlalu pakai itu karena memang pekabarannya itu tidak mempersiapkan kita, bukan mengarahkan ke pekabaran tiga malaikat ataupun ke pekabaran masa kini. Ya mungkin itu saja yang dapat saya minta komentar dari pendeta ya. Silakan Pastor. Baik, terima kasih saudara Swingli. Jadi kita yang sudah tahu ya pelajaran-pelajaran yang seharusnya menjadi makanan kita sehari-hari dalam persiapan kita menjelang masa kesukaran ke depan, ya kita ambil khusus pelajaran-pelajaran itu ya. Memang saya sarankan tuh buku Maranatha itu ya, atau kita di kemenangan akhir kita baca bagian-bagian terakhir, ya itu bacaan-bacaan kita dengan kita. Kalaupun, ya, kalaupun ada hal-hal yang eh, kita lihat itu mengarah kepada ya mungkin bukan dari
Alkitab roh nubuat yang sebenarnya, tetapi itu filsafat-filsafat manusia yang disisipkan. Boleh kita pegang itu, ya. Kita sampaikan saja di dalam diskusi-diskusi, kalau sahabat contohnya. Ya. Kita sampaikan, oh ini nggak benar, ini ajaran yang disisipkan dan lain sebagainya. Sampaikan saja. Karena tidak semua yang ada di dalam pelajaran sekolah sahabat itu bukan demikian firman Tuhan. Ada. Kalau memang dinyatakan ayat-ayat Alkitabnya, ya itu kita pakai. Ada kutipan roh nubuatnya. Tetapi ketika ada satu kesimpulan dari satu dua paragraf yang saudara yakin itu disisipkan untuk mengacaukan iman kita, ya nggak usah dikorek itu. Atau kita terangkan bahwa ini keluar dari pelajaran atau ajaran kita, ajaran firman Tuhan. Nah, seperti itu. Karena kita, kalau kita bicara, kita masih berada di gereja-gereja kita, kita kan menjadi bagian dengan mereka. Dan semua mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam pelajaran yang ada saat ini. Kecuali kita sudah menyendiri kelompok sendiri, ya silahkan saja kita buku-buku penuntunnya kita arahkan saja yang mana, ya. Tapi kalau kita masih berada sama mereka, kesempatan kita menyampaikan kebenaran sekaligus kita mengingatkan bahwa ada sisipan, ada susupan ajaran yang salah, dengan ikuti dan seterusnya lah. Jadi kita tahu sendiri posisi kita dan kita sudah tahu juga apa yang harus kita buat untuk mengingatkan mereka. Jadi kesempatan seharusnya bagi kita untuk menyampaikan mana yang benar. Kalau ini salah, yang benar yang mana. Jadi seperti itu. Kita harus ambil kesempatan, ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin ini yang terakhir dari yang paling terakhir ya, dari Wardin dan Ibaho dari Amerika ini. Mungkin ada mau kasih update atau bertanya, silakan. Wardin. Kalau kenyataan sekarang ini kita lihat ya, gereja kita SDA sudah nggak ada lagi mau untuk Tadi bilang nggak akan sembuh dengan cara-cara. halo Ya, silakan lanjut. ya, sepertinya kelihatannya sudah mental gitu loh pekabaran-pekabaran seperti ini. Apalagi pendeta-pendetanya paling nggak suka lagi mendengarkan pekabaran mengenai ya get out from the city, terus Sandelo. Jadi anggota-anggota itu pun sama sekali nggak ada lagi. Kayaknya udah mati gitu loh mengenai minat menunggu kedatangan Tuhan, kepercayaan kedatangan Tuhan yang segera ini sudah mati. Kayaknya nggak ada sama sekali. Jadi apakah salah kita? Udahlah, I'm tired. Kayaknya ini nggak perlu dikabarkan ke sesama kita SDA lagi, harus keluar sana. Jadi apakah suasana ini sudah memang bukan untuk SDA lagi pekabaran seperti mengamarkan Sandelo sudah mau segera atau country living get out from the city gitu, udah nggak sekarang zamannya lagi kah untuk mengabarkan ke sesama kita SDA? Apakah sudah waktunya untuk orang luar sana? Karena memang sudah mental. Kalau rata-rata saya lihat SDA dari semua gereja mental, nggak ada lagi berminat dan nggak suka, malah anti gitu loh. Itu Baiklah, terima pertanyaan. kasih Ibu Linda. Ya, saya yakin yang ada di partisipan yang ada di tempat ini rindu ya mendengar pekabaran-pekabaran mengenai seperti ini, pekabaran tiga malaikat, siapan kita dan tanda-tanda akhir zaman yang sudah ditampilkan dengan video-video. Jadi mudah-mudahan kita lebih rindu lagi kalau ada acara-acara seperti ini kita ikuti. Jangan sampai waktu terlewatkan karena tidak lama dan mungkin tidak panjang lagi kita dapat kesempatan-kesempatan seperti ini. Satu kali akan dibungkam, tidak bisa lagi mengikuti. Terima kasih atas
pertanyaan dan juga seperti pengamatan yang dilihat. Baik, Hang on, nanti Pak Sandi, tadi saya lagi ngomong yang nongol di saya punya screen saya ini kok kayak ada coret-coret. Saya nggak bisa lihat sama sekali. Apakah saya hipnot ya tadi ya? oh ya, Mhm. saya nggak tahu Ada ya, kenapa. Saya nggak tahu, mungkin ada kesalahan teknis atau gimana, saya nggak tahu. Apa pendeta mau komentar atau kita, karena waktunya ini sudah melewati jauh, silakan Ustaz. Jadi memang kita kan punya tugas. Tugas kita siap tidak siap sampaikan saja. Ya, kita manusia tentu kita tidak bisa memastikan ini orang sudah mendengarkan atau tidak. Selagi kita ada di situ, sampaikan itu. Karena hati orang itu kan seperti batu kalau dia eh, belum belum hancur batu itu hati itu ya. Mesti ulang-ulang ngomong pekabarannya sampai kayak di palu gitu ya. Menyampaikan satu kali, palu satu kali. Kan belum itu. Batu itu belum ada apa-apa. Sudah berulang-ulang dia retak, akhirnya apa? Menerima. Jadi pelajaran itu perlu berulang-ulang kita sampaikan. Jangan pernah bosan. Terima atau tidak, yang penting kita sudah sampaikan. Dan kita harus yakin, semua orang yang ada di sekitar kita, di jangkauan kita, yang bertemu dengan kita, sudah disampaikan. Ya, kita harus yakin. Karena kalau tidak yakin, kalau ada satu dua yang belum kita sampaikan, lalu di kemudian hari mereka itu memang tidak selamat, maka nyawanya itu akan ditanggung kepada kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa tidak nyampaikan? Ya. Kecuali kita sudah sampaikan, mereka juga tidak mau menerima, tidak bertobat, lalu mereka tidak diselamatkan, maka kita akan tetap diselamatkan. Tanggung jawab kita sudah dijalankan. Harus sampaikan terus. Ya, walaupun kita lihat kelihatannya udah nggak mempan lagi ya. Tetap kita sampaikan karena itu menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, kita nggak tahu ini orang yang disampaikan sudah dengar atau tidak, atau sudah mengerti atau tidak, sudah siap atau tidak, kita nggak tahu. Tapi waktu kita menyampaikan, artinya kita sementara menyelamatkan diri kita sendiri. Itu fokus ya. Jangan berpikir orang ini akan bertobat atau tidak, mendengarkan atau tidak. Jangan pikir itu. Pikirkanlah waktu kita menyampaikan, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu saja. Sehingga kita tidak akan stres, Enggak, itu tertekan. salah. LDL itu bukan Seperti lemak itu. jahat. LDL itu protein yang membawa kolesterol, vitamin. Baik, saya pikir kita sangat sangat tertarik sekali pelajaran pada malam hari ini sehingga banyak yang bertanya. Namun karena keterbatasan waktu, bagi saudara-saudara yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh simpan dulu, nanti pada sesi berikut saudara bisa tuliskan dalam chat